Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid YGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kajian tentang masalah kiblat, kemarin sempat terhenti tentang masalah ketika iqamat. Apakah ketika iqamat sholat sunnah yang sudah berlangsung dibatalkan atau tidak? Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Muslim yang berbunyi, idza uqimatis shalah, apabila salat telah ditegakkan, fala sholata illal maktubah, tidak ada salat kecuali salat wajib, salat maktubah. Ketika salat berlangsung, salat wajib berlangsung, ketika ada yang masuk, jamaah masuk, jamaah dari luar masjid masuk untuk berjamaah, maka dia tidak boleh sholat qobliyah zuhur misalnya, atau qobliyah asar misalnya, padahal imam sudah melaksanakan sholat zuhur atau sholat asar. Itu telah terjadi kesepakatan di antara para ulama makna daripada hadis tersebut. Misalnya imam sudah dilaksanakan sholat wajibnya sudah dilaksanakan, sholat zuhurnya misalnya, atau sholat maghribnya, atau sholat isya-nya dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita mau mulai dengan qobliyah dulu, begitu. Qobliyah dulu agar dapat keutamaannya, maka ulama sepakat untuk meninggalkan sholat sunnah tersebut, langsung ikut imam. Itu terjadi kesepakatan oleh para ulama, nggak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan adalah ketika sudah dimulai sholatnya. Sudah dimulai. Ketika sholat sunnah, kemudian tiba-tiba qomat. Apakah dia menghentikan sholatnya atau tidak? Ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan harus menghentikan. Tapi sebagian lagi tidak perlu menghentikan, karena sebenarnya ketika dia teruskan sholatnya, dia juga akan mendapatkan sholat berjamaah. Tapi kalau misalnya dia tidak sholat sunnah, baru datang kemudian dia melihat imam dan makmum sudah sholat wajib, maka terjadi kesepakatan para ulama jangan sholat sunnah. Artinya misalnya sudah dilaksanakan di sini sholat jamaah wajib di sini, kemudian kita baru datang begitu, kita sholat qobliyah dulu begitu kan, biarin dia imamnya sholat wajib. Tidak boleh. Kenapa? Karena hadis tadi, pemahaman daripada hadis tadi, idza uqimatis sholata fala sholata illal maktubah. Nggak ada sholat sunnah kalau sudah dilaksanakan sholat wajib di sini depan sudah dilaksanakan. Nggak ada sholat sunnah, sudah nggak ada lagi. Sehingga dia yang harus dilaksanakan adalah ikut terhadap sholat wajib tersebut. Yang menjadi permasalahan adalah ketika dia sudah melaksanakan sholat sunnahnya, apakah dia harus menghentikan atau tidak? Kalau dia menghentikan, apakah itu terjadi pembatalan sholat? Berarti batal sholatnya, nggak dapat ganjaran dan batal sholatnya. Begitu nanti konsekuensinya. Atau dia teruskan saja, atau dia justru batal saja, biarin begitu kan. Urusan ganjaran, urusan Allah. Nah, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Di fikih-fikih itu besar-besar begitu. Coba di sini ada itu ya maksudnya. Jadi kalau saya pribadi ya, solusi zaman sekarang ya tinggal pakai jam sekarang itu gampang. Jadi kalau misalnya seorang qomat itu iqomah, seseorang yang ingin qomat, lihat jamnya 10 menit. Ketika azan mikirnya jaraknya 10 menit, berarti 10 menit itu ketika masih ada 3 menit ya masih bisa untuk sholat sunnah. Tapi kalau sudah pengen hampir-hampir tiba kita sholat sunnah, ya sebaiknya tidak, karena sebentar lagi ada iqomah. Sekarang sudah banyak solusinya, banyak masjid-masjid yang menggunakan waktu-waktu ketika ingin iqomat, sehingga sudah terjadi solusi, sudah ada solusinya ketika imam sudah iqomat sudah berkumandang, nggak ada lagi sholat sunnah. Kenapa? Karena sudah ada jam yang melihat, artinya waktunya sudah ada begitu. Sehingga kita nggak perlu repot-repot. Yang ada kan zaman dulu yang belum ada teknologi ya.
Belum ada teknologi ya sudah akhirnya ikomat saja. Nggak ada jam-jam misalnya 10 menit lagi komat, 15 menit lagi komat gitu. Tapi kalau sholat subuh dilamain tuh sholat subuh sampai 10 menit, 15 menit begitu kan. Nah, begitu. Kalau zaman dulu nggak ada begitu. Artinya ya sekira-kira daripada yang ikomat saja. Melihat belakang sudah nggak ada sholat, baru dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau masih ada yang sholat, ya dia mungkin berhenti dulu, jangan dulu sampai dia sedikit lagi begitu kan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau yang terjadi sepakatannya, kalau baru masuk ya ikut sholat, jangan sholat sunnah. Gitu. Jangan sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Al-babus salisu fil qiblati, tentang masalah kiblat. Nah, ini nanti akan berbicara tentang masalah kiblat yang luas juga ya permasalahannya. Bukan hanya tentang menghadap kiblat, tapi bagaimana ada sebagian yang harus miring-miring gitu. 10 derajat, 3 derajat atau berapa. Kemudian bagaimana sholatnya ketika nggak menghadap kiblat atau bagaimana, itu yang akan kita bahas. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama adalah ittafaqal muslimun ala anna tawajjuh nahwal bait syartun min syuruti sihhatis shalah. Bahwasanya para ulama sepakat, nggak ada perbedaan, bahwa menghadap kiblat itu, tawajjuh menghadap kiblat itu ke Baitullah adalah syarat daripada syarat sah sholat. Kalau kita sholat normal, kemudian kita menghadap bukan ke arah kiblat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena syarat sholat adalah menghadap kiblat. Konsekuensinya tidak sah sholatnya. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Nanti ada bahasannya. Kalau syarat di luar sholat, tapi kalau rukun di dalam sholat. Misalnya membaca Fatihah rukun, nah, berarti kalau nggak membaca Fatihah tidak sah sholatnya misalnya. Berarti dia di dalam sholat. Tapi kalau syarat itu di luar sholat. Jadi menghadap kiblat, para ulama sepakat bahwasanya itu adalah syarat sahnya sholat. Kalau nggak menghadap kiblat, maka tidak sah sholatnya. Dalam keadaan normal, tentu dalam keadaan normal. Dalilnya adalah Al-Baqarah ayat 149. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini yang jadikan dalil menghadap kiblat. Kalau kamu hendak sholat, maka hendaklah menghadap ke arah kiblat, menghadap ke arah Masjidil Haram, kiblat. Nah, itu terjadi kesepakatan para ulama bahwasanya menghadap kiblat adalah bagian dari syarat sahnya sholat. Jadi kalau enggak menghadap kiblat tidak sah. Amma iza absarul bait fal fardu indahum huwa tawajjuh ila ainil bait. Adapun kalau dia melihat Baitullah, kalau kita langsung di Mekah itu Masjidil Haram, kalau kita melihat langsung Ka'bahnya, kubusnya itu, kotaknya itu, melihat, maka fal fardu indahum tawajjuh ila ainil bait. Maka yang wajib adalah harus menghadap kubusnya itu, harus menghadap kiblatnya itu, Ka'bahnya itu. Nggak boleh miring-miring dikit, gitu. Misalnya Ka'bahnya di sini, kita miring dikit begini, nggak boleh, pas. Itu terjadi kesepakatan ulama kalau kita berhadapan bisa melihat Ka'bahnya. Kalau sekarang kan nggak melihat kan? Ini ya kalau kita melihat di sana, kita sholat di sana, di mana, di area Masjidil Haram, itu harus benar-benar percis menghadap Ka'bah. Nggak boleh kita miring-miring, ini Ka'bahnya di sini, miring dikit Enggak, dia harus benar-benar pas menghadap kiblat, begitu kan? Makanya ada yang sholat ke sini, ada yang sholat ke sini kan? Yang penting dia menghadap kiblat. Yang penting dia menghadap kiblat. Itu kalau absoro, kalau melihat langsung dengan mata kepala kita. Absor itu artinya basor, kepala kita melihat Ka'bah itu, kubusnya itu melihat. Maka dia wajib hukumnya, sepakat para ulama, menghadap situ. Menghadap situ. Nggak ada perbedaan. Yang menjadi perbedaan adalah amma iza ghabatil Ka'bah minal absor. Kalau Ka'bahnya itu tidak kelihatan. Sekarang kita kelihatan nggak Ka'bahnya? Kelihatan kalau digambar. Kalau nggak digambar ya kelihatan. Nggak kelihatan kiblatnya. Iza ghabat al-Ka'bah minal absor. Kalau Ka'bah itu nggak kelihatan di mata kepala kita, di mata kita. Kalau kita datang kelihatan. Wajib kita menghadap kiblat langsung, kelihatan. Tapi kalau ghabatil Ka'bah, kalau Ka'bahnya itu nggak kelihatan, takhtalafu min dzalik mawdi'aini. Para ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat.
Yang pertama adalah tetap ainul kiblah. Pendapat yang pertama tentang ainul kiblah, harus benar-benar pas kiblatnya. Pendapat yang kedua adalah jihatul kiblah, yaitu yang penting dia menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Di barat. Ya sudah, kita ke arah barat sudah cocok, sudah cukup. Itu pendapat yang kedua. Jadi pendapat yang pertama harus benar-benar pas. Harus benar-benar pas. Dia benar-benar menghadap kiblat, walaupun nggak kelihatan. Kita ijtihad berarti harus benar-benar nih menghadap kiblat. Kalau di Indonesia kemana gitu kira-kira? Katanya 3 derajat atau 10 derajat atau berapa derajat itu ya? Nah, itu pakai kompas. Cuma masalahnya pas nggak begitu kan? Itu juga amrun ijtihadi juga. Ya kompas-kompasnya juga belum tentu pas juga, gitu kan? Itu kan teknologi biasa saja. Nah, tapi pendapat yang pertama harus tetap menghadap kiblat, walaupun nggak kelihatan kiblatnya. Tapi pendapat kedua adalah al-jihah. Yang penting dia menghadap ke arah kiblatnya. Di mana kiblat? Di barat, ya di barat. Kalau kiblatnya di utara, ya di utara. Kalau kiblatnya di selatan, ya di selatan. Kalau kiblatnya di timur, ya di timur. Yang masing-masing kan beda ya. Kalau daerah-daerah Ethiopia, ya dia ke arahnya ke arah timur sedikit gitu ya, ke sini. Kalau Mesir itu kan daerah barat tuh. Berarti kalau kiblatnya ke arah timur dikit. Kalau kita beda, kita kan sebelah barat. Berarti kita arah barat. Kenapa? Karena posisinya kita Abu Soronya nggak kelihatan, Ka'bahnya nggak kelihatan. Apalagi zaman dulu belum ada kompas, belum ada apa dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana arah kiblatnya begitu kan? Nah, akhirnya para ulama pendapat yang kedua, yang penting jihad, yang penting arahnya ke barat ya ke barat. Di fazahaba qaumun ila annal fardhu huwal ain, langsung. Pendapat yang pertama dia harus benar-benar pas begitu ya. Wa zahaba akharun ila annahul jihah. Pendapat yang kedua dia yang penting dia arahnya, jihahnya. Arah kiblat barat ya barat begitu. Sebabnya kita lihat sebab perbedaan pendapatnya, dalilnya. Ini yang menjadi pokoknya. Adalah di surat Al-Baqarah ayat 144. Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram mahzufun hatta yakunu takdiruhu wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka jihata syatral masjidil haram. Jadi ada sebagian ulama yang menafsirkan ayat 144 Al-Baqarah itu ada penambahan takdir. Takdirnya adalah jihata syatral masjidil haram. Jadi fawalli wajhaka jihata syatrul masjidil haram. Ada penambahan jihad di sana. Atau tidak ada penambahan jihad. Jadi ada sebagian penafsir, mufassirin itu, mufassirin sahabat, tabi'in, itu yang ada menafsirkan bahwasanya ayat 144 Al-Baqarah ini nggak ada penambahan, nggak ada tafsir daripada jihadnya. Sebagian ulama tafsir mengatakan ada tambahan tafsir jihadnya, sehingga yang tidak ada tambahan sama sekali ya kalau di Indonesia ya harus pas, kalau nggak pas nggak sah sholatnya. Jadi kalau ngadep ke depan begini nggak sah sholatnya kalau menurut pendapat yang pertama. Kalau kiblatnya nggak di sini, kiblatnya di miring-miring begitu misalnya, kita nggak tahu kiblatnya di mana kan, misalnya begitu. Kenapa? Karena dia harus benar-benar kalau ditarik garis lurus ya pas begitu, kalau nggak pas nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena pemahaman dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 itu nggak ada penambahan jihadnya. Fawalli wajhaka satrol masjidil haram begitu. Tetapi sebagian ulama tafsir lainnya menambahkan jihadnya, ada jihad di situ. Kenapa? Karena ada maf'ul mutlak di sana. Jihata satrol masjidil haram. Itu yang pertama, dalil yang pertama. Dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, dalil yang jihad tadi nggak perlu pas banget gitu, nggak perlu pas banget, cukup ke arah barat. Dalil pendapat yang kedua itu adalah hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma bainal masriki wal maghrib kiblatun idza tawajjaha nahwal baiti. Di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Di antara timur dan barat adalah kiblat. Berarti di mana? Di selatan. Kenapa? Karena hadis ini turunnya ketika Rasulullah berada di Madinah.
Dan Mekah itu identik dengan selatan. Jadi kalau di Madinah itu Mekah itu adanya di arah selatan. Jadi ketika Rasulullah di Madinah itu beliau mengucapkan hadis ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah. Kan dulu belum ada alat ukur gitu kan? Belum ada alat ukur ketika di Madinah. Ada nggak alat ukur? Kompas belum ada. Terus meteran gitu harus sama gitu. Dari Madinah sampai berapa kilo harus sama. Kan nggak ada. Akhirnya kata Rasulullah SAW, ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun. Antara timur dan barat, yaitu selatan, dalam tafsirnya itu adalah kiblat. Ya sudah, para sahabat ketika itu yang menghadapnya ke selatan. Ketika itu di Madinah, gitu kan? Di Madinah itu kalau tidak salah di selatannya, begitu ya. Di arah selatan Mekah itu di arah selatan. Utara selatannya kalau kita lihat di peta itu. Di sini Madinah, di sini Mekah gitu, ke arah selatan di bawah itu. Nah, begitu pemahamannya. Jadi karena dulu nggak ada meteran yang harus pas begitu. Nah, sehingga ya sudah ke arah selatan saja, nggak perlu pas-pas banget gitu. Tapi sebagian ulama nomor satu tadi pendapat pertama harus pas, sehingga ya miring-miring dikit akhirnya. Banyak terjadi yang miring-miring begitu ya. Tapi kalau kita lihat fatwa MUI yang sekarang itu, fatwa Majelis Ulama Indonesia, nah itu dia menguatkan pendapat yang jihad. Menguatkan pendapat yang jihad kalau masjidnya sudah kadung, ya, sudah terbentuk. Tapi kalau belum terbentuk bisa dia miring-miring dikit begitu. Nah, itu di dalam fatwanya. Jadi makanya ya di awal masjidnya itu ya, di awal masjidnya. Tapi sekali lagi, kompas pun atau alat ukur itu belum tentu benar juga gitu kan. Nah, ini kiblat benar enggak nih kita lurus ke sana kiblat gitu kan. Miring 3 derajat. Benar enggak nih? Kan kita juga ijtihad juga, artinya ijtihad dengan ilmu begitu, ilmu pengetahuan. Ya, kecuali kalau ada yang tali dari sini sampai dengan ke Mekah gitu pas begitu. Nah, itu mungkin aja. Cuma kan istilahnya itu namanya ijtihad juga, ijtihad dengan ilmu. Nah, harus miring sedikit gitu. Nah, itu terjadi khilaf di situ ketika menghadap kiblat kalau dia melihat langsung dan tidak melihat langsung. Kemudian yang ketiga adalah sebelum kita buka tanya jawab, masalah bolehkah kita sholat di dalam Ka'bah? Jadi kalau petinggi pejabat itu kan biasanya ada masuk ke dalam gitu ya. Petinggi ya, kalau kita ya enggak ya. Biasanya menteri ya, semua itu biasanya bisa itu masuk ke dalam kalau kita ada izin dari pemerintah Saudi sana ya, masuk ke dalam gitu. Ke dalam Ka'bah. Ya, kalau dalam Ka'bah mana nih kiblatnya nih ya? Begini atau begini ya? Ini di dalam gitu. Di dalam Ka'bah. Yang pertama adalah tentang masalah bolehnya dulu. Bolehkah sholat di dalam Ka'bah? Para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang pertama tidak boleh sholat di dalam Ka'bah sama sekali. Artinya kita cukup berdoa saja masuk dalam situ, cukup berdoa. Nggak perlu sholat zuhur, pengen afdol di dalam saja begitu kan, dalam aja gitu kan. Pengen gimana begitu? Nah, tidak. Sebagian ulama mengatakan dilarang secara mutlak. Tapi sebagian lagi boleh, sebagian lagi boleh. Dan sebagian lagi membedakan antara yang sunnah dengan yang wajib. Mari kita lihat dalilnya. Dalilnya ini yang penting ya. Dalilnya adalah yang pertama, kalau dia masuk ke dalam Ka'bah, itu maknanya menghadap kiblat atau bagaimana? Kan syarat sholat itu adalah menghadap kiblat. Sedangkan di dalam Ka'bah kita menghadap apa bukan? Nah itu yang penting pertama syarat. Dalilnya apa? Pertama dalil masalah bahasa. Kalau sekarang ini di depan kita menghadap kiblat, wajar. Tapi kalau kita di dalam Ka'bah, bagaimana menghadap kiblatnya? Begini ke atas atau ke bawah atau bagaimana gitu kan? Itu definisi mustaqbil kiblah itu bagaimana? Sehingga ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali sholat di Ka'bah, di dalam Ka'bah maksudnya. Sholatnya kalau mau di luar gitu. Di luar Ka'bah biar kelihatan, mustaqbilnya biar kelihatan, menghadap kiblatnya kelihatan gitu. Tapi sebagian lagi membolehkan. Mari kita lihat dalilnya. Dalil yang pertama adalah dalil Ibnu Abbas, riwayat Bukhari. Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah al-bait da'a fi nawahihi kullihi wa lam yusalli hatta kharaja. Falamma kharaja raka'a rak'atain fi kibalil Ka'bah wa qala hadhil qiblah. Hadis Ibnu Abbas riwayat Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, berarti sunnah ya. Masuk ke dalam Ka'bah sunnah berarti ya, karena Rasulullah pernah masuk ke dalam Ka'bah juga. Berarti kalau kita mau masuk bisa, cuman masalahnya bisa enggak gitu.
Ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, ia hanya berdoa saja. Da'a pinawahihi. Dia hanya berdoa, walam yusolli, nggak sholat. Hatta yakhruj, sampai dia keluar dari dalam Ka'bah. Falamma kharaja, ketika dia keluar dari Ka'bah, raka'a raka'atain, baru dia sholat 2 rakaat. Ini yang dijadikan dalil bahwasanya tidak boleh sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena Rasulullah ketika itu dia berdoa saja di dalam Ka'bah, kemudian kalau sholat dia di luar Ka'bah. Kemudian yang ketiga, yang kedua, hadis Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar. Hadis riwayat Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Ka'bah, wa Usamah bin Zaid juga. Wa Utsman bin Affan, wa Thalhah, wa Bilal, banyak masuk Ka'bah. Wa makasa fiha, kemudian ia di dalam Ka'bah. Fasa'altu Bilal, hina kharaja, maza sana'a Rasulullah. Kemudian Bilal bertanya, fasa'altu, Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, kan Bilal ikut masuk ke dalam Ka'bah sama Rasulullah. Kemudian Abdullah bin Umar kan nggak ikut masuk, nanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang kamu lakukan ketika di dalam Ka'bah bersama Rasul? Nah, kemudian kata Bilal, ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa salasata a'midah wa ra'ahu summa sholla. Ya. Intinya beliau berdoa, kemudian beliau sholat. Summa sholla, beliau sholat. Nah, di sini ada 2 hadis yang bertentangan seolah-olah. Makanya jangan aneh ketika ada bertentangan 2 hadis. Makanya ada yang mazhabnya tarjih, ada yang mazhabnya nasakh. Kalau yang pendapat ada mazhab yang tidak boleh sholat di dalam Ka'bah, maka dia mentarjih hadis Ibnu Abbas. Hadis Abdullah bin Umar itu dinasakh, artinya belakangan. Jadi terakhir turun hadisnya adalah, kejadian hadisnya adalah Ibnu Abbas. Berarti yang lalu sudah dihapus. Dalam fikih itu, dalam hukum Islam namanya nasakh mansuh. Nasakh mansuh. Jadi dulu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat, ya kan? Sebelum turunnya sholat 5 waktu Isra Mi'raj. Kemudian setelah turunnya Isra Mi'raj jadi 5 waktu. Berarti yang 2 waktu itu sudah dihapus. Begitu juga ini. Dulu Rasulullah SAW pernah masuk ke dalam Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah, sholatnya di luar. Nah, begitu maksudnya. Itu ada sebagian yang menafsirkan seperti itu. Tapi ada sebagian lagi yang nasakh yang mana, begitu kan? Nah, itu terjadi khilaf di situ gara-gara perbedaan pendapat itu. Kemudian yang selanjutnya, ini yang pentingnya, masalah sutroh yang mana tadi ya? Sutroh kayak gitu modelnya, itu nih. Ittafaqal ulama bersepakat, sepakat bahwasanya sunnah menggunakan sutroh bainal musalli wal qiblah idza shalla munfaridan. Sunnah menggunakan sutroh itu kalau sholat sendirian, di depannya nggak ada orang. Di depannya nggak ada orang. Atau imam begitu ya, di depannya nggak ada orang. Artinya dia keadaan sholat sendirian begitu, di depannya nggak ada orang. Nah, itu ulama bersepakat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, riwayat Muslim, "Idza wada'a ahadukum baina yadayhi mislamu akhiratur rahul, falyusalli." Ya. Kalau kamu ingin sholat, kemudian di depannya tidak ada sesuatu yang menghalangi kamu, maka hendaklah kamu sholat. Artinya yang jelas kamu harus ada penghalangnya di depannya itu. Jadi namanya sutroh. Sutroh itu apa artinya? Penghalang, penutup atau penghalang. Ya bentuknya bisa begitu, bisa tas gitu kan. Apalagi pokoknya apa saja lah begitu. Jadi bukan hanya itu, bukan begitu, maksudnya apa saja pokoknya gitu ya. Apa saja. Itu sepakat sunnah. Apa saja. Yang penting penghalang, bahwasanya ini menandakan bahwa ujung kita ini, pala kita di depan itu jangan ada yang lewatin sholat. Kalau ngelewatin sholat nanti ada hukumannya.
Kan nggak boleh kita kalau ada yang lewat kita giniin, kan ada dalilnya itu. Tapi yang jelas pakai sutroh itu, ya, sitar itu ketika kita sholat sendirian di depannya nggak ada orang, itu kita disunahkan, bukan wajib ya, disunahkan untuk memakai sutroh, begitu ya, disunahkan. Apa saja bentuknya. Kemudian yang menjadi perbedaan adalah masalah khot. Apakah sutroh? Halil khotu sutroh amla. Ini nih, garis-garis ini, apakah sutroh atau tidak? Apakah sutroh atau tidak? Ini yang kuning-kuning. Apakah sutroh atau tidak? Ikhtalafal ulama. Ulama berbeda pendapat. Apakah ini sutroh atau tidak? Kan semua sepakat bahwasanya pakai sutroh adalah sunnah. Ya, apapun ya, boleh begini, boleh gaya-gaya, boleh apapun lah, atau tembok pun sutroh. Kalau kita sholat di depan ini, kemudian di depan kita penghalang tembok, tuh temboknya jadi sutroh. Ini dinding juga jadi sutroh juga, semua jadi sutroh. Semua jadi penghalang agar orang lain menandakan nggak boleh lewat di depan saya nih. Kalau mau, ya lewatin situ depan ini begitu. Nah itu apa saja, mau apapun lah terserah, mau tak apa begitu. Nah yang menjadi perbedaan adalah garis-garis ini apakah sutroh atau tidak begitu. Laisa alaihi ayyakut. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini bukan sutroh. Garis itu bukan sutroh sebagian ulama. Kenapa sebabnya? Karena ia memandang bahwasanya sutroh itu harus kelihatan. Ininya apa? Tinggi-tingginya gitu. Ya kalau nggak ada tingginya kan nggak kelihatan, cuma tanda doang, nggak kelihatan. Sebagian ulama namanya bukan sutroh, gitu ya, bukan sutroh. Makanya kalaupun ada garis, sebagian ulama mengatakan ya harus pakai gituan juga, harus pakai sitar juga begitu. Karena menurut sebagian ulama itu bukan sutroh. Kenapa? Kalau sutroh itu ya harus tinggi-tinggi begitu, ya bisa tinggi banget, ya seperti tembok sutroh juga atau seini kita. Yang penting orang tahu lah, orang tahu bahwasanya batas ini kita nih buat sholat, jangan ada yang dilewatin. Wa qala Ahmad bin Hambal wa ghairiha, sedangkan Imam Ahmad dan lainnya yakhuttu khattan baina yadayhi. Bahwasanya ini juga termasuk sutroh. Ini juga termasuk sutroh. Apa kira-kira dalil mereka? Kok bisa berbeda? Nah, ini menarik nih kalau kita kajiannya ya. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah, riwayat Abu Dawud. Ini yang dipahami berbeda maknanya. Bahwasanya hadis yang pertama, Rasulullah SAW ketika sholat di sebuah padang pasir yang nggak ada temboknya, kemudian ia menancapkan pedangnya di depannya, atau di ontanya di sini, kemudian ia sholat di belahan onta. Artinya itu sebagai sutroh. Dan kalau kita pahami pedang atau ada onta itu kan kelihatan kan ininya, kelihatan bentuknya. Itu yang dijadikan dalil oleh sebagian ulama, harus kelihatan, harus tinggi begitu. Jadi kalau yang ini bukan sutroh namanya. Itu yang dijadikan dalil bahwasanya Rasulullah ketika sholat, dia sutrohnya itu kadang-kadang unta, kadang-kadang pedangnya ditancepin di depan gitu, kadang-kadang begitu. Nah itu tandanya bahwasanya sutroh itu bukan garis, tapi sutroh yang penting ada tinggi dikit begitu kan, menandakan bahwasanya itu batasan saya ketika sholat. Ya, berarti yang begini boleh modelnya, atau tas atau apa, pokoknya yang tinggi-tinggi dikit lah. Atau sebagian memahaminya tinggi banget begitu kan. Cuma kalau tinggi banget ngapain gitu? Repot juga ya. Ini tinggi-tinggi lah gitu. Tinggi ya. Nah, kemudian dalil yang mengatakan bahwasanya garis adalah sutroh adalah riwayat Abu Daud. Riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh sebagian ulama tapi didoibkan oleh sebagian ulama. Disahihkan oleh Imam Ahmad tapi sebagian lagi didoibkan. Hadisnya begini bunyinya, riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud. Idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Kalau kamu sholat, falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an, maka hendaklah kamu di depannya harus ada sesuatu yang menghalangi kamu. Sutroh tadi begitu. Fa illam yakun falyansib ason. Kalau misalnya kamu tidak ada, maka tancapkanlah tongkat. Tandanya ada sutrohnya, tongkat. Apapun lah di depan itu. Fa illam takun ma'ahu ason, kalau enggak ada tongkat, fal yakhut khatton, maka buaslah garis. Wala yadurruhu man marra yadaihi, supaya orang lain tahu bahwasanya jangan lewat di sebelah garis ketika kita sholat. Nah, itu yang dijadikan berbeda tentang riwayat ini. Penambahan daripada fal yakhut khatton.
ada garisnya itu. Nah, itu yang terjadi khilaf dalam mensohehkan dan mendoikkan hadis. Itu nanti kajiannya hadis. Boleh itu kalau masalah hadis tinggal dikaji aja hadisnya. Bagaimana ini sahih doibnya. Ada Imam Ahmad mengatakan sahih, imam yang lain mengatakan tidak sahih dan lain sebagainya. Nah, itu kajiannya seperti itu. Jadi ada dalilnya, cuman mereka berbeda dalam status hadis tersebut. Ketika apakah ini disebut sutra atau tidak. Makanya orang yang sholat, ya ketika dia sholat depannya nggak ada sutra, ya garis itu adalah sutra menurut sebagian ulama. Karena ini penanda bahwasanya jangan lewat di depan ini, bahwa kalau lewat situ saya lagi sholat, jangan lewat di depan saya. Kalau lewat di depan berarti kena. Kenapa kena hukumannya? Kan ada hukumannya. Kalau misalnya sholat ketika ada yang lewat, maka kita harus menghalanginya. Bahkan kita boleh untuk membunuhnya. Jadi ada yang lebih ekstrim lagi. Nah, sampai di sini ada diskusi tafadhol sebelum kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Iya. Oh iya. Kayak gimana gitu ya? Iya, belum ada ya. Oh iya. Nah ini kita lihat buku Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka syatrol masjidil haram. Maka hendaklah kamu menghadapkan wajah kamu syatrol masjidil haram, pas banget di Masjidil Haram. Itu bagi yang berpendapat nggak boleh dia mencong-mencong. Karena nggak ada takdirnya, nggak ada yang dibuang di sana. Kalau yang ada dibuang, boleh menghadap barat atau timur atau apapun begitu, itu ada takdir yang dibuang. Apa takdirnya? Fawalli wajhaka wijhata. Ada tambahan wijhah di situ. Ada, coba lihat, fawalli wajhaka wijhata. Ada wijhanya di situ. Itu di tafsir-tafsir ulama itu berbeda di situ. Kalau kita kajiannya kajian tafsir. Tafsir Al-Alusi, tafsir Ibnu Jarir, itu semua kajiannya kajian tafsir. Ada yang sebagian sahabat mengatakan ada jihad, ada yang tidak. Ada kiroatnya jihad, dan itu semua di situ, gara-gara di situ jihad. Kalau yang memahami ada jihad berarti cukup jihad saja, cukup menghadap pas, nggak harus pas banget begitu. Kalau misalnya dia memahami harus tidak ada jihad, berarti dia memahami harus pas banget, harus pas kiblat. Makanya ada yang bela-belain sampai berubah-ubah masjidnya, udah dikiriin dikit gitu kan, gara-gara kompas misalnya. Ini kita kalau di kompas ini nggak menghadap kiblat ini. Coba tuh cek aja gitu. Nah, itu kiblat itu segini dikit. Sini dikit 3 derajat atau 4 derajat begitu kan. Nah begitu. Kenapa? Karena kita harus menghadap benar-benar ainul kiblat. Itu menurut pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, cukup kita wijhah, menghadap ke arah barat, tandanya kita menghadap kiblat. Kenapa sebabnya? Karena kita tidak mungkin melihatnya. Gara-gara kita tidak basor langsung, melihat langsung. Maka para ulama memahami hadis seperti itu. Selain tadi hadisnya ya yang Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, beliau berucap ma bainal masyriq wal maghrib kiblah gitu. Dalil yang hadisnya antara timur dan barat itu adalah kiblat. Berarti selatan ini. Kenapa sebabnya? Karena Madinah arah Mekah adalah selatan. Iza tawajjaha nahwal kiblah. Itu yang dijadikan pemahaman bagi yang kiblatnya harus pas banget dan tidak pas banget atau cukup ke arah barat saja. Iya. Ada menghadap, ada melihat. Menghadap, melihat. Nah, ini kan kadang-kadang pemahaman ada beda. Saya juga. Contoh kita tidak berada di Mekah. Iya. Berarti kan kita ada di sini misalnya. Iya, di sini. Pengertian menghadap kadang-kadang kan cukup berada. Gitu. Sedangkan melihat apakah tempat kita sujud. Sedangkan ini melihat kan sujud, menghadap ini. Apakah dua-duanya pengertian itu menghadap itu sekaligus melihat tempat sujud. Kemudian kalau kita kan depan kita udah kabar. Apa melihat begini atau begini? Jadi di bawah. Iya. Satu. Kemudian masalah sutra tadi. Ada sebagian yang kalau saya lihat misalnya kalau kita lagi sholat, kan sholat nih, depan ini kan udah ada orang, karena di belakang dia. Bapak di depan ini kan udah berangkat. Nah, apakah sutranya ibaratnya kan bilang? Karena nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Depannya itu umumnya dinding itu di sutra. Apakah itu dibolehkan atau bagaimana? Iya, menarik juga ya. Pertama adalah tentang tadi yang nomor 2 dulu ya yang saya ingat. Jadi ketika
kita sedang sholat, depan kita ada orang sholat. Tentu orang sholat adalah sutro kita. Itu sepakat. Karena kan sutro itu nggak hanya bentuk ini, bentuk orang, bentuk apapun itu sutro, pokoknya ada penghalangnya lah. Depan kita sholat, dia juga sholat. Kemudian ketika lagi sholat, ini orang yang depan hilang sholatnya, artinya udah selesai gitu ya, udah nggak ada sutro lagi. Apakah kita ya, demi untuk mengambil sutro tadi itu bisa diharapkan jalan gitu atau tidak? Berarti ini masuk ke kajian taharruk harokan syadidan. Bergerak dengan pergerakan, apakah yang membatalkan sholat atau tidak? Nanti di kajian fikih tentang masalah membatalkan sholat. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan yang membatalkan sholat adalah ketika taharuknya itu berturut-turut tapi 3 kali berturut-turut. Tapi taharuknya taharuk syadidan, taharuknya semuanya bergerak. Tapi ada yang mengatakan kalau taharuknya bergeraknya satu anggota saja, tidak membatalkan. Seperti makanya sebagian kita ada yang bergerak-gerak di akhir sholat ya, begini-begini kan. Itu kan bergerak-gerak kan. Bergerak itu kan berarti dia tidak membatalkan sholat, tapi tidak bergerak-gerak. Kenapa sebabnya? Karena yang bergerak-gerak adalah sebagian anggota, tidak semuanya. Tapi kalau kita bergerak-gerak begini begitu bergerak, itu ulama sepakat. Namanya bergerakan syadidan. Pergerakan yang banyak, yang membuat dia bergerak. Tangan inilah, ini segala macam. Itu sepakat. Lebih dari 3 kali, itu dia batal sholatnya. Kalau dia pergerakan syadidan. Pergerakannya banyak bergerak. Ini bergerak, 3 kali bergerak begini. Nah, itu sebagian mengatakan itu batal. Artinya kalau misalnya dia ini sini misalnya, kemudian yang di sini hilang, kemudian dia pengen pindah ke situ, gitu kan? Pertama, dia ingin mengambil sunnahnya ya. Tadi sepakat, ini sunnah kan berarti. Nah, kemudian dia pengen bergerak ke situ. Kalau misalnya dia mengambil yang wajib, itu boleh, bahkan harus. Misalnya di depan sapnya kosong. Ini di depan sapnya kosong. Yang satu kentut misalnya, nah, kemudian sapnya kosong, maka yang belakang itu bisa masuk ke depan, atau yang samping kalau tahu, kalau enggak begitu kan, samping begitu kan, yang penting rapat lagi gitu kan. Yang belakang kalau misalnya dia tahu, dia bisa ke depan gitu kan. Sama seperti imam batal sholatnya, yang sebelah sini bisa gantiin imam, dia maju 3 langkah, 1, 2, 3, tapi enggak syadid, 1, 2, 3 begitu, 3 pergerakan saja, tapi tidak pergerakan yang syadid tadi, pergerakan yang banyak bergerak. Kalau banyak bergerak itu ulama sepakat batal. Kalau banyak bergerak, kecuali dalam keadaan darurat. Nanti ada babnya sholat dalam keadaan banyak bergerak, seperti di perang atau seperti ya begitu. Itu banyak kisah para sahabat yang sholat dalam keadaan banyak bergerak sambil sholat, kemudian dia datang musuh begitu. Nah, itu juga ada sebagian riwayat. Tapi kalau dalam keadaan normal, dia tidak boleh banyak bergerak, kecuali bergeraknya satu bergerak. Ya, seperti tadi tangan sendiri-sendiri begini, atau dia bergeraknya tidak banyak. Artinya cuma 3 kali, 1, 2, 3, kayak makmum. Dia pengen gantiin imam yang sedang batal, kemudian yang belakangnya gantiin ya, 2, 3 ke depan begitu. Yang belakangnya juga ke depan, atau yang samping kalau dia tahu gitu kan, belakang akhirnya dia ke depan. Sama seperti itu. Cuman itu masalahnya wajib kan? Ini sunnah. Sutroh itu sunnah. Jadi apakah kita ingin bergerak gara-gara kita mengambil sunnah atau tidak? Itu masalahnya. Kalau yang tadi yang kosong itu kan wajib, artinya yang depan ya harus ke depan. Ngisi yang di depan, berarti dia harus bergerak nih lagi sholat ke depan. Kenapa? Karena kosong nih, bisa sapnya nggak rapat. Karena kan rapat adalah minta mamis sholat. Nah, begitu maksudnya. Jadi pemahamannya adalah itu tadi, apakah itu dianggap sunnah, dan kalau sunnah emang kita pengen bela-belain begitu. Nah, kalau bela-belain ya berarti kita jangan bergerak secara banyak yang bergerak. Karena banyak bergerak bisa membatalkan sholat. Tapi kalau bergeraknya sama seperti tadi, ganti imam cuma 1, 2, 3, nah itu bisa. Ya itu kalau misalnya di sini Pak Haji ke depan ya, kalau pengen bisa menghadap, bisa mengharapkan ada sutroh lagi ya, tinggal 1, 2, 3, nggak batal itu. Kalau cuma bergerakan dikit saja di sini jadinya, begitu kan? Nah, itu juga tidak masalah juga, tidak membatalkan sholat. Kalau pergerakannya pergerakan yang ringan, khafifan bukan syadidan. Terus yang pertama tadi lupa saya. Oh iya, menghiat. Nah ini masuk kalau di kajian Imam Ghazali itu, Ihya Ulumuddin itu, apakah hatinya atau matanya gitu. Nah itu masuk ke kajian ini ya, kajian hati itu ya. Nah itu mata dan hatinya menghadap ke sujud. Mata dan hatinya menghadap ke sujud, bukan menghadap ke depan gitu. Bukan menghadap ke depan. Kalau dia di luar Ka'bah, Ainul Ka'bah, itu ulama sepakat begitu. Makanya ada kajiannya kalau misalnya dia menghadap ke depan atau menghadap ke atas, itu makruh. Ada sebagian ulama fikih itu mengatakan makruh. Dia sholat menghadap ke atas begitu, atau menghadap ke depan, tidak menghadap ke arah sujud. Itu
makruh hukumnya. Kenapa? Karena mustaqbilal kiblat itu para ulama menafsirkan itu maksudnya kiblat itu adalah di bawah sujud kita, di tempat sujud kita itu pas di arah sujud kita, bukan di depan kita begitu. Tapi kalau kenapa? Ya, tapi tentu tidak membatalkan sholat ya, tidak membatalkan sholat. Tadi pun kalau ke atas pun tidak membatalkan sholat, itu hanya makruh atau dihindari begitu. Para ulama cuma begitu saja ngomongnya, hendaklah dihindari. Kalau merem bisa tidur nanti dia. Akhirnya ya berarti dia cepat sebenarnya ke arah bawah aja juga cukup dia. Enggak ya sama aja merem kan ke arah bawah kan, cuman masalahnya kalau begini kan kelihatan juga. Enggak khusyuk jadi. Itu dalam Ihya Ulumuddin kajiannya itu adalah membuat yu'assirul qalb, khusyuk, membuat khusyuk hatinya kalau kita menghadap ke bawah begitu, menghadap mata kita, pandangan kita semua ke bawah, itu khusyuk sholatnya. Kalau misalnya ke depan itu kadang-kadang lihat orang depan lagi ngapain gitu kan, nah itu tidak menyebabkan tidak kehusuan. Kalau menurut saya itu begitu ke bawah gitu. Ke bawah. Lain kalau di Ainul Qiblat, kalau di depannya percis iya bisa, tapi kalau di belakangnya kan banyak orang sholat juga di depannya, maka tetap dia ke bawah juga gitu. Enggak ke depan. Kalau ke depan nanti ada orang lewat-lewat itu kan bisa nggak khusyuk juga. Bisa nggak khusyuk. Ini menyebabkan khusyuk tidaknya begitu. Khusyuk tidaknya. Kalau di depan percis karena nggak ada yang lewat. Tapi kalau di belakang kita dapat di posisi di belakang begitu kabahnya di jauh situ. Ya kita nggak begini. Kenapa? Kalau begini bisa ngelihat orang mondar-mandir dan itu menyebabkan orang tidak khusyuk dalam sholatnya. Sedangkan sholat itu adalah salah satunya khusyuk. Salah satu ingin menghadirkan hudur qalbi itu, menghadirkan hati kita kepada Allah itu adalah khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya, sudah bisa ya. Nanti ada lagi ya. Di Mekah itu ada sutranya nggak? Ada yang pernah umroh atau haji? Ada nggak sutra-sutra banyak begini? Ada? Nggak ada ya? Ada ininya, garis-garisnya ada nggak? Garis begini ada? Hah? Keramik, nggak ada garisnya. Tadi pertanyaannya? Hijr Ismail. Dua rakaat terus. Berebut masuk dari menyebabkan kita nggak khusyuk atau gimana? Oh, ya itu berarti ya wajar ya, karena itu di tempat yang orang mengira, orang melihat itu Hijr Ismail nih, orang pengen ke situ semua gitu kan. Sedangkan kita sudah sholat di situ, ya wajar sebenarnya itu wajar. Dan yang penting kita nggak ya sebenarnya sih wajar, nggak apa-apa ya. Ya sekedar senggol-senggol begitu ya. Cuman kalau ada yang lewat-lewat itu ya berarti dia nggak tahu bahwa itu sedang ada sholat juga. Tapi ya iya. Type itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita lanjutkan ke bab sitrul aurat, menutup aurat, kemudian masuk ke dalam sholatnya ya, langsung masuk ke dalam sholatnya insyaallah. Kaifiyat sholatnya. Type itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya sendiri, marilah sama-sama kita tutup kajian kita dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.